Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada tutorial konfigurasi lokasi PPL praktikum di lingkungan Fakultas UIN Madura. Pada tutorial ini, saya akan menjelaskan langkah-langkah konfigurasi lokasi PPL secara singkat, cepat, dan praktis agar mudah diterapkan tanpa penjelasan yang bertele-tele. Sebagai contoh, proses konfigurasi pada tutorial ini menggunakan akun Fakultas Tarbiyah. Silahkan ikuti setiap tahapan sesuai urutan yang ditampilkan agar proses pengaturan lokasi PPL dapat dilakukan dengan mudah dan efisien. Selamat mengikuti tutorial. Sebelum melakukan konfigurasi lokasi PPL praktikum, terdapat beberapa data yang wajib disiapkan terlebih dahulu agar seluruh proses dapat berjalan dengan baik. Berikut tahapan yang harus dilakukan. Pertama, membuat kegiatan dan memastikan status kegiatan dalam kondisi aktif. Kedua, mengatur jadwal kegiatan yang meliputi pendaftaran, pengisian biodata, verifikasi, pemilihan lokasi, pelaksanaan, pelaporan, dan penilaian. Ketiga, mengatur syarat pendaftaran sesuai ketentuan yang berlaku pada fakultas masing-masing. Keempat, menyiapkan lokasi praktikum yang akan digunakan pada kegiatan PPL. Pada tutorial ini, juga akan ditampilkan contoh percobaan pemilihan lokasi oleh mahasiswa program studi PAI. Pastikan seluruh data tersebut sudah tersedia sebelum melanjutkan ke tahap konfigurasi lokasi PPL praktikum. Mari kita masuk ke menu Data Master Kegiatan. Pastikan kegiatan yang digunakan sudah dalam status aktif. Selanjutnya, kita akan membuat jadwal kegiatan, mulai dari tahap pendaftaran sampai dengan pelaksanaan. Untuk contoh uji coba pada tutorial ini, saya menggunakan tanggal hari ini sampai tanggal 20 sebagai jadwal pendaftaran. Kemudian, simpan pengaturan tersebut. Setelah jadwal aktif, mahasiswa sudah dapat melakukan pendaftaran pada rentang tanggal yang telah ditentukan. Berikutnya, atur jadwal pengisian biodata. Pada tutorial ini, saya samakan tanggal pengisian biodata dengan jadwal pendaftaran, agar proses dapat dilakukan secara bersamaan. Setelah mahasiswa berhasil mengisi biodata, mahasiswa wajib melakukan finalisasi data. Data yang sudah difinalisasi selanjutnya harus diverifikasi oleh admin fakultas. Karena itu, kita perlu mengatur jadwal verifikasi. Pada contoh ini, jadwal verifikasi juga saya samakan dengan tanggal sebelumnya, agar proses uji coba berjalan lebih cepat dan praktis. Agar mahasiswa yang lolos verifikasi dapat mengikuti kegiatan PPL, maka perlu ditentukan jadwal pemilihan lokasi. Pada contoh ini, saya menggunakan tanggal 21 sampai 23 sebagai jadwal pemilihan lokasi, yaitu setelah proses verifikasi selesai. Terakhir, atur jadwal pelaksanaan PPL di lapangan. Silahkan sesuaikan jadwal pelaksanaan dengan ketentuan dan kebijakan masing-masing fakultas. Langkah selanjutnya, pastikan persyaratan pendaftaran juga sudah ditentukan sesuai kebutuhan kegiatan PPL. Pada contoh tutorial ini, saya menambahkan persyaratan berupa unggahan sertifikat kecakapan ibadah yang wajib dilengkapi oleh mahasiswa saat melakukan pendaftaran. Apabila terdapat dokumen atau bukti pendukung lainnya yang diperlukan, silahkan tambahkan pada bagian persyaratan sesuai ketentuan masing-masing fakultas. Pastikan seluruh persyaratan sudah tersusun dengan benar agar proses verifikasi administrasi dapat berjalan lebih mudah dan tertib. Nah, sekarang kita masuk ke menu pembuatan lokasi PPL. Klik tombol Tambah Lokasi untuk menambahkan lokasi praktikum baru. Pada bagian DPL atau dosen pembimbing lapangan, pengisian dapat dilakukan nanti, sehingga untuk sementara bisa dikosongkan terlebih dahulu. Selanjutnya, tentukan kegiatan yang akan digunakan pada lokasi tersebut. Kemudian, isi nama lembaga atau lokasi praktikum. Karena pada tutorial ini menggunakan contoh dari Fakultas Tarbiyah yang berfokus pada bidang keguruan, maka kita contohkan lokasi praktikum di Sekolah SMAN 1 Pamekasan. Selanjutnya, tentukan alamat lembaga mulai dari provinsi, kabupaten,
kecamatan, hingga kelurahan sesuai lokasi institusi atau sekolah yang dipilih. Alamat lengkap nantinya akan terisi secara otomatis berdasarkan data wilayah yang telah dipilih sebelumnya. Namun, apabila alamat yang muncul masih kurang detail atau perlu penyesuaian tambahan, Anda dapat mengubah dan melengkapinya secara manual sesuai kebutuhan. Selanjutnya pada bagian konfigurasi lokasi. Apabila lokasi ingin dijadikan bersifat privat dan tidak dapat dipilih secara mandiri oleh mahasiswa, maka cukup aktifkan pengaturan lokasi sebagai private. Dengan pengaturan tersebut, lokasi tidak akan tampil pada daftar pemilihan lokasi mahasiswa, sehingga proses penempatan mahasiswa sepenuhnya dilakukan secara manual oleh admin fakultas. Lokasi privat juga tidak memiliki batasan pengaturan tertentu, karena seluruh pengelolaannya disesuaikan langsung oleh kebutuhan masing-masing fakultas. Mahasiswa yang sudah dimasukkan ke dalam lokasi privat tidak dapat membatalkan pilihan lokasi, berpindah lokasi, ataupun memilih lokasi lain secara mandiri. Karena itu, pastikan penempatan mahasiswa pada lokasi privat sudah sesuai sebelum data disimpan. Apabila lokasi ingin dikhususkan untuk mahasiswa dari program studi tertentu, maka cukup aktifkan program studi yang diinginkan pada bagian pengaturan prodi. Selanjutnya, tentukan jumlah maksimal kuota untuk program studi tersebut. Dengan pengaturan ini, lokasi hanya akan tampil kepada mahasiswa dari program studi terkait dan hanya selama kuota masih tersedia. Sebagai contoh, apabila program studi Tadris Bahasa Inggris diaktifkan dengan total kuota sebanyak 15 mahasiswa, maka lokasi tersebut hanya dapat dipilih oleh maksimal 15 mahasiswa dari program studi Tadris Bahasa Inggris. Apabila ingin membatasi kuota berdasarkan jenis kelamin, aktifkan pengaturan kuota berdasarkan jenis kelamin. Dengan fitur ini, Anda dapat menentukan jumlah maksimal mahasiswa laki-laki dan perempuan untuk masing-masing program studi pada lokasi tersebut. Sebagai contoh, apabila kuota ditentukan sebanyak 8 mahasiswa laki-laki dan 7 mahasiswa perempuan, maka total kapasitas lokasi akan terisi maksimal 15 mahasiswa, terdiri dari 8 laki-laki dan 7 perempuan. Apabila dalam satu lembaga atau lokasi praktikum ingin diisi oleh mahasiswa dari beberapa program studi sekaligus, maka Anda perlu mengaktifkan lebih dari satu program studi pada pengaturan lokasi. Setiap program studi dapat diberikan kuota masing-masing sesuai kebutuhan. Sebagai contoh, pada lokasi yang sama ditentukan kuota. Program studi PAI sebanyak 3 mahasiswa laki-laki, program studi PBA sebanyak 4 mahasiswa laki-laki, dan program studi TBI sebanyak 3 mahasiswa laki-laki. Maka, total kuota mahasiswa laki-laki pada lokasi tersebut akan diakumulasi secara otomatis menjadi 10 mahasiswa. Dengan pengaturan ini, distribusi mahasiswa dari berbagai program studi dapat diatur lebih fleksibel sesuai kebutuhan lembaga atau fakultas. Sebagai contoh berikutnya, saya akan menerapkan pengaturan lokasi untuk seluruh program studi tanpa pembatasan jenis kelamin. Pada kondisi ini, kuota ditentukan berdasarkan total mahasiswa per program studi, sehingga mahasiswa laki-laki maupun perempuan dapat memilih lokasi selama kuota program studi tersebut masih tersedia. Sebagai contoh, saya akan mengisi kuota masing-masing program studi dengan jumlah 1, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, dan 1 mahasiswa. Dengan pengaturan tersebut, maka total kapasitas atau kuota pada lokasi ini akan terakumulasi secara otomatis menjadi 14 mahasiswa yang berasal dari berbagai program studi. Melalui sistem ini, pembagian kuota antar program studi dapat diatur secara fleksibel sesuai kebutuhan penempatan mahasiswa pada masing-masing lokasi praktikum. Namun, pada contoh kali ini, saya akan mencoba membuat lokasi yang bersifat privat. Karena itu, saya aktifkan status private pada konfigurasi lokasi ini. Dengan pengaturan tersebut, lokasi tidak akan tampil pada daftar pemilihan lokasi mahasiswa, dan seluruh proses penempatan mahasiswa nantinya dilakukan secara manual oleh admin fakultas. Karena lokasi ini bersifat privat, maka proses penempatan mahasiswa tidak dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa.
Oleh karena itu, admin fakultas perlu memasukkan peserta secara manual ke dalam posko atau lokasi tersebut. Selanjutnya, kita masuk ke menu penempatan peserta untuk melakukan proses penempatan mahasiswa ke lokasi PPL yang telah dibuat. Selanjutnya, tentukan kegiatan yang akan digunakan, kemudian pilih lokasi penempatan mahasiswa secara manual. Pada contoh ini, saya memilih lokasi yang bersifat privat. Perlu diketahui, melalui menu ini admin dapat melakukan penempatan mahasiswa secara manual ke dalam lokasi atau posko yang dipilih. Perbedaannya adalah, apabila lokasi yang dipilih bersifat privat, maka admin dapat melakukan penempatan mahasiswa kapan saja tanpa harus mengikuti jadwal pemilihan lokasi atau posko. Sedangkan, apabila lokasi yang dipilih bersifat non-privat, maka proses penempatan mahasiswa hanya dapat dilakukan pada rentang jadwal pemilihan lokasi yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk memastikan perbedaannya, saya perlu membuat satu lokasi lagi yang tidak bersifat privat sebagai perbandingan pada proses penempatan mahasiswa oleh admin. Dengan contoh ini, nantinya kita dapat melihat perbedaan aturan penempatan antara lokasi privat dan lokasi non-privat, khususnya terkait jadwal pemilihan lokasi yang berlaku. Sekarang, saya sudah memiliki dua lokasi, yaitu lokasi privat dan lokasi non-privat. Mari kita kembali lagi ke menu penempatan peserta untuk melihat perbedaan proses penempatan mahasiswa pada kedua jenis lokasi tersebut. Nah, ketika saya memilih lokasi atau posko yang non-privat, tombol untuk memasukkan peserta ke posko tidak muncul. Hal ini terjadi karena sebelumnya jadwal pemilihan lokasi telah ditentukan pada tanggal 21 sampai 23, sehingga proses penempatan mahasiswa hanya dapat dilakukan pada rentang tanggal tersebut. Sedangkan ketika saya memilih lokasi yang bersifat privat, tombol untuk memasukkan peserta ke posko tetap muncul dan dapat digunakan kapan saja oleh admin fakultas. Fitur ini dibuat agar pihak fakultas dapat memproses dan menentukan calon peserta ke dalam lokasi tertentu sejak jauh hari, tanpa harus menunggu jadwal pemilihan lokasi dibuka. Karena sebelumnya saya sudah melakukan uji coba pendaftaran dan proses verifikasi peserta, maka pada tahap ini saya akan langsung mencoba menggunakan akun mahasiswa yang tadi telah saya masukkan ke dalam posko atau lokasi privat tersebut. Melalui akun mahasiswa ini, kita akan melihat bagaimana hasil penempatan peserta yang telah dilakukan oleh admin fakultas. Berikut merupakan tampilan dashboard mahasiswa yang sebelumnya sudah saya masukkan ke lokasi privat oleh admin fakultas. Namun, pada bagian ini masih terlihat kosong. Hal tersebut terjadi karena jadwal kegiatan pemilihan lokasi atau posko masih belum dimulai, sehingga informasi penempatan belum ditampilkan kepada mahasiswa. Sekarang saya akan mencoba mengubah rentang jadwal kegiatan pemilihan lokasi menjadi mulai hari ini sampai besok, agar proses uji coba dapat langsung dilakukan. Setelah jadwal berhasil diperbarui, mari kita kembali lagi ke dashboard mahasiswa untuk melihat perubahan yang terjadi pada tampilan lokasi penempatan. Setelah memasuki rentang jadwal pemilihan lokasi yang telah ditentukan, maka data lokasi penempatan akan mulai muncul pada dashboard mahasiswa. Dan sekarang, mahasiswa tersebut secara otomatis sudah berada pada lokasi SMAN1 Pamekasan. Lokasi ini sebelumnya telah dikonfigurasi sebagai lokasi privat, sehingga penempatan mahasiswa dilakukan langsung oleh admin fakultas. Karena bersifat privat, mahasiswa tidak dapat membatalkan penempatan, berpindah lokasi, ataupun memilih lokasi lain secara mandiri. Selanjutnya, saya akan mencoba memindahkan mahasiswa tersebut ke lokasi yang bersifat non-privat sebagai perbandingan. Mari kita lihat perubahan yang terjadi pada dashboard mahasiswa setelah lokasi penempatan diganti ke lokasi non-privat. Sekarang, mahasiswa sudah dapat memilih lokasi atau posko yang bersifat non-privat. Karena sebelumnya, mahasiswa tersebut telah dikeluarkan oleh admin dari lokasi privat. Dengan demikian, mahasiswa kembali dapat melakukan pemilihan lokasi secara mandiri sesuai jadwal dan kuota yang tersedia. Demikian tutorial ini saya sampaikan, agar dapat membantu pengguna dalam memahami mekanisme teknis sistem yang telah tersedia, khususnya pada pengaturan lokasi privat dan non-privat dalam kegiatan PPL praktikum. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.